di beberapa negara lain terkait dengan fase-fase awal dari munculnya kasus positif COVID ini. Kita akan mendapatkan gambaran yang semakin naik dan pada saatnya nanti kita prediksikan mudah-mudahan tidak terjadi terlalu panjang. Kita berharap setelah dilaksanakan kegiatan bersama dengan masyarakat, diharapkan pada bulan April kita sudah mulai bisa melihat hasilnya dan kita berharap bahwa ini akan sudah mulai terkendali. Tetapi saat sekarang memang betul sedang naik karena dua hal. Yang pertama bahwa kontak tracing kita lakukan secara intens sehingga kita semakin banyak menemukan kasus ini. Yang kedua adalah kesadaran dari seluruh masyarakat bahwa mereka sekarang semakin peduli. Mereka semakin peduli dan semakin mau untuk diperiksa, mendekatkan diri pada fasilitas. Oleh karena ini sebuah tantangan besar bagi kita bersama. Pada saat keinginan tahu masyarakat semakin meningkat, tentunya sarana, fasilitas untuk agar mereka bisa tahu dengan melalui laboratorium juga harus kita tingkatkan. Kalau tidak demikian maka akan terjadi gap dan ini akan menimbulkan permasalahan. Ini yang akan kita lakukan di dalam minggu-minggu ke depan. Kemudian saya lanjutkan lagi, beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan pemeriksaan COVID-19 pada beberapa pejabat tinggi negara, bahkan juga perangkatnya. Sekali lagi, pemeriksaan ini adalah sifatnya general check-up. Oleh karena itu, bukan hak kami untuk merilis, karena hasil general check-up adalah hak dari masing-masing personil yang kita periksa. Oleh karena itu hasilnya sudah kami berikan kepada masing-masing yang bersangkutan dan beliau juga sudah tahu apa yang harus dilakukan menyikapi dari hasil yang diberikan. Kami tidak akan pernah mengungkap tentang hasil ini karena ini sifatnya adalah general check-up. Kecuali kalau pasien, penderita memang kita akan hitung itu. Oleh karena itu ini harap dipahami, ini bukan masalah apa-apa. Tetapi memang prosedurnya seperti itu. Ini adalah satu general check-up yang harus kita laksanakan bersama-sama. Kemudian yang terakhir, kami akan menyampaikan tentang perkembangan kasus positif yang kami catat dan kemudian akan kami laporkan pada periode tanggal 17 pukul 12.00 sampai dengan tanggal 18 Maret pukul 12.00. Ini pelaporan kami memang menggunakan rincian waktu seperti itu. Kemarin sampai dengan pukul 12.00 tanggal 17 sudah kami laporkan ke masyarakat semuanya bahwa total kasus kita adalah 172. Pada perkembangannya tanggal 17 setelah pukul 12.00 sampai dengan tanggal 18.00 ada beberapa penambahan yang cukup signifikan yang kami rincikan sebagai berikut. Di Provinsi Banten kita menemukan lagi 4 kasus positif. Di daerah istimewa Yogyakarta kita menemukan 1 lagi kasus positif. DKI Jakarta kita temukan lagi 30 kasus positif. Jawa Barat kita temukan 12 kasus positif. Jawa Tengah 2 kasus positif. Sumatera Utara 1 kasus positif. Lampung 1 kasus positif, Riau 1 kasus positif, Kalimantan Timur 1 kasus positif. Kemudian dari proses penyelidikan epidemiologi yang kita lakukan dan kemudian kemandirian yang bersangkutan, jadi ini bukan pasien rumah sakit yang datang dan kemudian kita periksa, kita temukan ada 2 kasus positif. Sehingga pada periode 17 Maret pukul 12 sampai 18 Maret pukul 12 ada penambahan sebanyak 55 kasus positif. Sehingga total keseluruhan sampai dengan sekarang, sampai dengan kami melaporkan data pada pukul 12.00 hari ini adalah 227 kasus positif. Kemudian jumlah kasus yang sudah menjadi negatif, sudah sembuh dan bisa dipulangkan, secara akumulatif kita laporkan adalah 11 kasus bisa dipulangkan. Rinciannya adalah 1 kasus dari Banten sudah bisa pulang, kemudian Jakarta 9 kasus, kemudian dari Jawa Barat 1 kasus.
sehingga total yang sudah sembuh dan bisa dipulangkan adalah 11 kasus. Namun juga kami laporkan kasus yang meninggal. Terdapat permasalahan dalam pendataan karena ternyata setelah kami melakukan recek tadi pagi dan kemudian kami berkoordinasi dengan seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia yang merawat kasus ini, maka ternyata beberapa rumah sakit belum melaporkan kasus kematian sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 17. Oleh karena itu data sekarang sudah kita upgrade, sudah kita perbaiki, maka akumulatif kasus meninggal sampai dengan tanggal 18 Maret pukul 12 sebagai berikut. Untuk Provinsi Bali ada 1 yang meninggal, Provinsi Banten ada 1 yang meninggal, DKI Jakarta ada 12 yang meninggal, Jawa Barat ada 1 yang meninggal, Jawa Tengah ada 2 kasus yang meninggal, Jawa Timur ada 1 kasus yang meninggal, Sumatera Utara ada 1 kasus yang meninggal, sehingga total kasus yang meninggal keseluruhan adalah 19. Simpulan yang kami sampaikan untuk posisi saat ini, jumlah akumulatif kasus positif 227. Jumlah akumulatif penderita yang sudah sembuh dan boleh pulang 11. Jumlah penderita yang meninggal akumulatif sampai dengan tanggal 18 Maret jam 12 adalah 19. Ini data terakhir yang kita miliki dan besok akan kita upgrade lagi data ini, dan data ini pun juga nanti akan bisa dilihat pada website yang sudah disiapkan oleh BNPB. Ini beberapa informasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, demikian press conference tentang update data kasus COVID-19 di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara kita semua supaya lebih waspada. Yang jelas kita punya progres yang bagus. Pertama tadi tambah rumah sakit untuk perawatan, kemudian juga tambah lab untuk pengecekan. Kemudian tadi kita juga akan dilakukan rapid test sehingga nantinya akan lebih cepat lagi tes bagi saudara-saudara yang merasa khawatir menderita atau tidak. Saya kira itu, terima kasih, dan nanti datanya bisa dicek di website covid19.go.id. Terima kasih, selamat sore.